Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari IAIN Batu Sangkar. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas kelompok psikologi perpustakaan. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 4 orang anggota. Inilah 4 orang anggota dari kelompok kami. Langsung saja, ini video presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Muhammad Syifa Ridwana akan membacakan materi yang pertama, yakni definisi persepsi sosial. Persepsi sosial merupakan suatu proses seseorang untuk mengetahui, menginterpretasikan dan mengevaluasi orang lain yang dipersepsi tentang sifat-sifatnya, kualitasnya, dan keadaan yang lain yang ada di dalam diri orang yang dipersepsi, sehingga terbentuk gambaran mengenai orang yang dipersepsi. Namun demikian, seperti telah dipaparkan di atas, karena yang persepsi itu manusia seperti halnya dengan mempersepsi, maka objek persepsi dapat memberikan pengaruh kepada yang mempersepsi. Persepsi sosial juga dianggap sebagai bagian dari kognisi sosial, yaitu pembentukan kesan-kesan tentang karakteristik yang lain. Kesan yang diperoleh tentang orang lain tersebut biasanya didasarkan pada 3 dimensi persepsi, yaitu yang pertama, dimensi evaluasi. Dimensi evaluasi yaitu penelitian untuk memutuskan sifat baik buruk, disukai, tidak disukai, positif, negatif pada orang lain. Dimensi potensi. Yang kedua ialah dimensi potensi, yaitu kualitas dari orang sebagai stimulus yang diamati, dalam kurung kuat lemah, sering jarang, dan tidak jelas. Yang ketiga, dimensi aktivitas, yaitu sifat aktif atau pasifnya orang sebagai stimulus yang diamati. Berdasarkan 3 dimensi tersebut, maka persepsi sosial didasarkan pada dimensi evaluatif, yaitu untuk menilai orang. Penilaian ini akan menjadi penentu untuk berinteraksi dengan orang selanjutnya. Artinya, persepsi sosial timbul karena adanya kebutuhan untuk mengerti dan meramalkan orang lain. Maka dalam persepsi sosial tercakup 3 hal yang saling berkaitan, yaitu yang pertama ialah aksi orang lain, yaitu tindakan individu yang berdasarkan pemahaman tentang orang lain yang dinamis, aktif, dan independen. Yang kedua ialah reaksi orang lain. Reaksi orang lain merupakan aksi individu yang menghasilkan reaksi dari individu. Karena aksi individu dan orang lain tidak terpisah, pemahaman individu dan cara pendekatannya terhadap orang lain mempengaruhi perilaku orang lain itu sehingga timbul reaksi. Yang ketiga ialah interaksi dengan orang lain, yaitu reaksi dari orang lain mempengaruhi reaksi balik yang akan muncul. Bias dalam persepsi sosial. Ada beberapa bias atau kesehatan dalam persepsi sosial, antara lain yaitu yang pertama, halo effect. Halo effect merupakan kecenderungan untuk mempersepsi orang secara konsisten. Halo effect ini secara umum terjadi karena individu hanya mendasarkan persepsinya hanya pada kesan fisik atau karakteristik lain yang bisa diamati. Yang kedua, forget tail effect atau negative halo merupakan lawan dari halo effect, yaitu melebih-lebihkan kejelekan orang hanya berdasarkan suatu keadaan yang dinilai buruk. Baik, saya Hanifah Nazira akan menyampaikan materi kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi persepsi sosial.
Menurut Robin dalam Hanurawan pada tahun 2010 mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang memberi pengaruh terhadap pembentukan persepsi sosial. Faktor-faktor itu adalah: yang pertama, faktor penerima. Tidak dapat disangkal bahwa pemahaman suatu proses kognitif akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian seorang pengamat. Di antaranya adalah konsep diri, nilai, sikap, pengalaman masa lalu, dan harapan-harapan yang terdapat dalam dirinya. Seseorang yang memiliki konsep diri tinggi akan cenderung memiliki orang lain dari sudut tinjauan yang bersifat positif dan optimis. Faktor yang kedua yaitu faktor situasi. Pengaruh faktor situasi adalah proses persepsi sosial dapat dibagi menjadi 3, yaitu seleksi, kesamaan, dan organisasi. Secara alamiah, seseorang akan lebih memusatkan perhatian pada objek-objek yang dianggap lebih disukai daripada objek-objek yang tidak disukai. Hal ini sering disebut dengan seleksi informasi tentang keberadaan suatu objek baik fisik maupun sosial. Faktor yang ketiga yaitu faktor objek sasaran atau target. Beberapa ciri yang dapat dalam diri objek sangat memungkinkan dapat untuk memberi pengaruh yang menentukan terhadap terbentuknya persepsi sosial. Ciri pertama yang dapat menimbulkan kesan target adalah keunikan. Ciri-ciri unik yang terdapat dalam diri seseorang menjadi salah satu unsur penting yang menyebabkan orang lain merasa tertarik untuk memusatkan perhatiannya, sehingga lebih mudah dipersepsi keberadaannya. Ciri yang kedua adalah konsentrasi. Seseorang akan lebih mudah untuk orang lain, terutama apabila ia memiliki karakteristik berbeda dibanding lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi saya mengenai kegunaan persepsi sosial. Kegunaan persepsi sosial yang pertama, mengarahkan perilaku individu. Misalnya, mengarahkan kita agar kita mengamati apakah perilaku kita secara individu sesuai dengan konsep diri. Yang kedua, proses yang membantu kita untuk mendefinisikan dunia keliling, juga memberikan petunjuk untuk membimbing perilaku kita. Selanjutnya, mengetahui apa yang dipikirkan, dipercaya, dirasakan, diniatkan, dikehendaki, dan digambarkan orang lain. Selanjutnya, membaca apa yang ada di dalam diri orang lain berdasarkan ekspresi wajah, tekanan suara, gerak-gerik tubuh, kata-kata, dan tingkah laku mereka. Selanjutnya, menyesuaikan tindakan sendiri dengan keberadaan orang lain berdasarkan pengetahuan dan pembacaan terhadap orang lain. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang proses pembentukan persepsi sosial, yaitu adanya sesuatu persepsi sosial tentu mengalami proses dalam pembentukannya, di mana proses pembentukan persepsi sosial dimulai dari pengenalan terhadap tanda-tanda nonverbal atau tingkah laku nonverbal yang ditampilkan orang lain. Tanda-tanda nonverbal ini merupakan informasi yang dijadikan bahan untuk mengenali dan mengerti orang lain secara lebih jauh. Dari informasi-informasi nonverbal, kita membuat penyimpulan-penyimpulan tentang apa kira-kira yang sedang dipikirkan dan dirasakan orang lain. Kemudian, ungkapan-ungkapan verbal melengkapi penyimpulan-penyimpulan dari tanda-tanda nonverbal dengan menggunakan informasi-informasi dari tingkah laku nonverbal dan verbal, kemudian terbentuk kesan-kesan tentang orang lain. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan selaku dari kelompok 2. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.